Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama Bu Umah kembali kita akan belajar muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai garis lintang dan garis bujur suatu daerah, letak garis khatulistiwa, dan kenampakan alam perairan serta daratan. Menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Garis lintang dan garis bujur itu berkaitan dengan letak astronomis suatu daerah. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Kita akan membahasnya satu persatu mengenai garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau ke arah bujur barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Berikut gambaran iklim di permukaan bumi dari sebuah globe. Letak wilayah Indonesia sendiri secara astronomis terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa, diantaranya yaitu kota Pontianak di Kalimantan Barat. Garis khatulistiwa sendiri atau garis ekuator adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis 0 derajat. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat ditanami tumbuhan dan sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Berikut adalah gambaran posisi garis bujur dan garis lintang dalam sebuah globe. Kalian perhatikan garis bujur. Garis bujur adalah garis yang membagi belahan bumi menjadi barat dan timur, yaitu yang berbentuk vertikal. Sedangkan garis lintang adalah garis yang berwarna biru dan merah yang membagi belahan bumi menjadi utara dan selatan. Sedangkan garis tengah yang bertepatan dengan titik 0 derajat itu dinamakan garis khatulistiwa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia kita kelompokkan menjadi dua, yaitu kenampakan alam perairan dan kenampakan alam daratan. Kenampakan alam perairan contohnya adalah sebagai berikut, yaitu laut, ada sungai, dan juga ada danau. Kita akan coba membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya.
Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut sempit di antara dua pulau yang disebut dengan selat. Misalnya, bila kalian perhatikan sebuah peta, ada Selat Sunda. Selat Sunda yaitu yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Laut juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, serta sarana transportasi antar pulau. Selanjutnya yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir muara. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan juga sarana olahraga air. Selanjutnya yaitu danau. Danau merupakan cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui dua cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan atau dikenal dengan danau vulkanik. Danau juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Selanjutnya yaitu kenampakan alam daratan. Contohnya yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk sehingga banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata, serta dataran tinggi dapat juga digunakan sebagai perkebunan teh. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata, sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat, lahan pertanian dan perkebunan, serta perindustrian. Yang ketiga selanjutnya yaitu pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Akan tetapi ada juga pantai yang berupa tebing terjal dan curam. Negara Indonesia sendiri memiliki banyak wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan, dan pantai biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, atau juga dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bu Uma ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.